kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca sholawat Nurul Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil Madinah salatan tunzilu biha al-barakati was-sakinah wa tujribu biha al-musa'adati wal-tahsinah alaina wa ala al-ma'had Nuril Madinah wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal tumanina. Baiklah, kita beranjak ke acara kedua, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mas Nurul Madinah. Nurul Madinah, Nurul Madinah, Nurul Madinah, Nurul Madinah, Nurul Madinah, Nurul Madinah. Dunia ini tak mereka dengan sabda dan pena penuh hikmah, seberkas cahaya dari Nurul Madinah mencetak generasi amanah. Kini kami berdiri hadap Ka'bah, bertumpuk lagi di tanah Madinah, berharap cahaya ilmu yang berkah menghiasi hidup menggapai hikmah. Sehingga sana cahaya di atasnya cahaya bergerak berlimpah muliakan manusia bersama Abu Yusuf kisah sakit kita Nurul Madinah pondok kita. Jadi pelita hidup di kota dan di desa, Nurul Madinah mengerti pembangun bangsa, mencerdaskan umat rakyat sejahtera bersama agar berjaya Indonesia. Agar berjaya. Kini kami berdiri hadap Ka'bah, bertumpuk lagi di tanah Madinah, mengharap cahaya ilmu yang berkah menghiasi hidup menggapai hikmah. Sehingga saat cahaya di atasnya cahaya bergerak berlimpah muliakan manusia bersama Abu Yusuf kisah sakit tercinta Nurul Madinah pondok kita. Jadi pelita hidup di kota dan di desa, Nurul Madinah mengabdi membangun bangsa, mencerdaskan umat rakyat sejahtera
Persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi budaya Sasak dari Mami Abdul Rahim. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Lalu Abdul Rahim. Beliau Abdul Rahim MH. Beliau adalah aktivis dan pelaku budaya dan juga pelaku seni dan juga pelaku tradisi dan kreasi-kreasi budaya dan kebudayaan. Ada hal-hal yang terpenting yang harus kita pelajari dan kalian akan diberikan materi-materi tentang terkhusus budaya Sasak. Budaya adalah suatu kearifan. Adat istiadat adalah melestarikan kearifan. Jadi budaya itu adalah kearifan. Nabi juga mengajarkan kita tentang budaya. Di dalam hadis misalnya tentang hadis tentang tata krama makan. Ya. Dulu ada seorang anak tiri Nabi namanya Umar. Pada waktu makan, Umar itu langsung ngambil makanan yang agak jauh posisinya di nampan atau di nari. Nabi makan sama sahabat. Dan ada anak kecil namanya Umar. Umar ini adalah anak tiri dari Nabi, ya, dari istri beliau Ummu Salamah. Nah anak ini langsung mengambil makanan yang agak jauh. Perhatikan, agak jauh dari. Kata Nabi, ya Umar, sambillah wa kul ma yalik. Wahai Umar, ucapkanlah bismillah dan ambil atau makan apa yang ada di dekatmu. Jadi itu adalah tata krama, dan tata krama itu adalah budaya tentang bagaimana budaya tata krama pada waktu makan. Dan ketika budaya dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah tradisi, dan tradisi itu menjadi adat, kebiasaan yang baik. Banyak sekali kalau kita mengungkap di dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran juga banyak ya tentang budaya-budaya yang luhur dan baik. Kalian menghafal surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Itu sebenarnya Nabi ditegur oleh Allah karena Nabi tidak mengindahkan budaya. Apa itu? Waktu itu saya kisahkan, ya, waktu itu ada orang namanya Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi mau bertamu. Dia bertanya tentang sesuatu, tapi Nabi sedang menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya, Nabi sedang mendebat dan berdiskusi tentang tauhid dengan pemuka-pemuka Bani, orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian ini sahabat yang buta ini, sahabatnya dia buta, itu tidak diajak bicara oleh Nabi. Ya. Tidak diajak bicara oleh Nabi. Tidak diajak bicara oleh Nabi, yang buta ini tidak diajak bicara oleh Nabi, sehingga dia merasa kesal begitu. Nah, padahal budayanya adalah apa budayanya? Budayanya adalah siapapun tamu depan itu ya kita sapa begitu. Walaupun kita ajak bicara belakangan. Misalnya sekarang ya, saya sedang ada tamu di sini, ada beliau namanya Ibrahim, ada Pak
Nanang, ada yang ini, ada yang lain misalnya. Ya, sedang ngobrol, terus datang satu lagi, jangan tinggalkan gitu. Ya kita harus sapa, ya sila gimana kabar setelahnya. Itu budaya keramahan. Budaya keramahan. Nah Nabi ditegur oleh Allah. Allah yang negur oleh Muhammad. Makna ayatnya abasawatawala jorama itu ya. Itu maknanya bahwa Muhammad lain kali jangan begitu. Kasihan loh dia itu. Udah buta, mau nanya sesuatu. Nah, mana-mana ketua nih. Nabi kabar keluarga, mana itu? Jangan sama sekali diabaikan. Itu budaya. Nah dalam kehidupan kita beragama itu tidak bisa kita tinggalkan namanya budaya keluhuran, sesuatu yang bagus itu, ya, sesuatu yang baik. Ya, kita bicara budaya itu yang baik ya. Nabi dalam hadis mengatakan, "Innama bu'itsu litammima makarimul akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik itu? Kalau di Arab, kalau kita pegang kepala orang, seperti Mirza pegang kepalanya. Kalau di Arab, misalnya Mami Rahim ini adalah orang Arab, saya orang Arab. Saya pegang kepalanya, kehormatan itu. Ya. Diambil fotonya di sana ya, profesional. Yakin. Jadi itu sesuatu yang baik. Dipegang jenggotnya, kalian kalau di Arab, ya, pakai motor, nggak bawa SIM, ditangkap, pegang jenggot polantas, pola senyum langsung bebas, nggak ditilang. Ya salam, katanya panggil mengajak, senang dia. Lah kalau di sini, ya, kalau di sini pegang kepala orang nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita pegang pantatnya, pinggulnya, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau di Arab jangan. Kalau pantat pinggul itu disentuh, akan disentuh aja, gitu. Itu adalah masing-masing ada budayanya. Nah, tentu ketindihan budaya itu masing-masing hidup di masing-masing daerah. Nabi tidak pernah mengajarkan kita bilang side, belinggi, belunggu, tidak ada dalam hadis. Tapi Nabi suruh kita beradab, bersopan santun kepada lebih tua, dan itu hidup tempat kita persatuan side, belinggi, belunggu. Kamu itu boleh yang kecil atau sama. Mentoan dengan kamu biar lalu-lalu. Tidak boleh. Ya. Bukan berlawanan dengan teks hadis, tapi berlawanan dengan ruh hadis, ruh sunnah, ruh ajaran Islam. Ya. Ini sebagai pembuka untuk kalian, supaya kalian jangan bingung seperti apa. Nah, budaya Sasak nanti akan dikupas tuntas oleh pakarnya, yaitu Bapak Lalu Abdul Rahim. Beliau ini adalah rumahnya di Seganteng. Jadi keluarga beliau berkeluarga dengan Ibu Rike. Dia berkeluarga dengan Rike, ya. Termasuk juga kemarin ada ponanya beliau juga ikut di sini di BLK, ya. BLK juga kemarin. Ya. Terima kasih karena baterai ini juga sudah low ya. Ada baterainya baru ya? Mana? Bukan diganti dengan baru, diganti dengan ya, jadi seperti itu. Jadi selamat mendengar, perhatikan, dan yang terakhir, tanda ciri Nurul Madinah itu bertanya itu ciri. Ya, jangan diam saya tanya, itu orang top. Ya, tanya, saya nggak paham ini apa maksudnya, apa dasarnya, kenapa begini, saya lihat tempat lain kok begini. Nah, tanya deh ya. Yang bertanya itu ada poinnya, ada nilainya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, pengetahuan kita dapat pagi hari ini membawa keberkahan dan kemanfaatan. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Madinah? Nurul Madinah? Nurul Madinah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus shalihat wa birahmatihi takmul sa'adat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli shaffa wal jalil. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita sama-sama dapat memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu bermuzakarah untuk menuntut ilmu. Salawat salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad yang kita sama-sama muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Buya Subiski Sasaki dan Bapak Ustadz dan Ustazah dan anak-anakku sekalian yang saat ini kelihatannya segar bugar, semoga sehat walafiat semua. Amin. Untuk lebih berkahnya, memang siogianya kita berwasilah kita harus diwajibkan setiap beraktivitas atau untuk menyerap sesuatu ilmu, hendaknya diawali juga dengan kalimat salawat sudah tadi, namun kita sama-sama membacakan surat Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadillah ilahumul Fatihah. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah Tiang sangat berbahagia pada pagi hari ini bisa diberikan kesempatan bersilaturahmi dengan para calon-calon penegak atau penguat agama Islam di bumi Sasak. Dan insya Allah anak-anakku sekalian nanti kelak ketika sudah selesai dari sini menjadi umat yang menjadi andalan bagi masyarakat dan bangsa. Anak-anakku sekalian, jadi sudah diperkenalkan tadi Tiang, nama Tiang dan di mana bertugas sekarang di Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan. Jadi Tiang hadir di sini ditugaskan untuk memperkenalkan kearifan lokal. Dan kebetulan beliau juga Tuan Guru kita Niki adalah termasuk bagian dari Majelis Adat Sasak. Di situ disebutkan namanya beliau itu pengulu alim di Majelis Adat Sasak. Sedangkan kalau Tiang itu bidang ritual dan tradisi. Jadi Tiang juga banyak keseharian jadi pembayun. Ada yang tahu nama pembayun di sini? Tahu? Ada yang dari Bima? Ada dari Sumbawa? Ada. Wah, lumayan. Oke. Jadi kilas Tiang akan buka dulu dengan kilas tentang sejarah Sasak sedikit saja, biar kita jangan menjadi Sasak yang minder, Sasak inferior, karena sejarah-sejarah atau berita-berita yang sudah kita dengar dari orang-orang di luar. Baru nanti dia akan sampaikan tentang adat tradisi dan kearifan lokal budaya adat budaya Sasak. Begini anak-anak sekalian, jadi di dalam buku sejarah terlalu banyak tulisan-tulisan sejarah yang berkembang, yang beredar di mana-mana itu adalah tulisan orang luar, orang Jawa, orang Bali, orang Belanda. Itu yang menulis tentang kita. Kita tidak punya dulu, kita belum punya buku-buku sejarah
yang memang menceritakan tentang nenek moyang kita. Karena orang luar yang menulis tentunya adalah mereka yang diutus dengan satu upah, orang yang dibayar untuk menulis tentang sejarah Sasak, sejarah Lombok, sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Itu sebabnya kenapa dia merasa penting untuk menyampaikan ini, agar kita jangan menjadi generasi Sasak yang minder, jangan menjadi generasi Sasak yang superior, yang tonang mesak konon. Nanti pasti juga akan mendengar bahwa orang Sasak itu berasal dari orang Hindu dan Buddha. Itu salah. Itu orang luar yang nulis, itu fitnah. Orang Sasak itu tidak ada yang beragama Hindu sampai saat ini. Orang Sasak itu tidak ada yang beragama Buddha. Kalaupun ada, nanti sedikit yang ulas. Nanti dulu. Yang beragama Hindu, kalau ada orang di Lombok beragama Hindu, pasti dia orang datang dari Bali. Buktinya apa? Dia pasti pakai bahasa Bali. Karena nenek moyangnya itu orang Bali. Dia tidak pakai bahasa Sasak. Orang Sasak tidak punya peninggalan untuk bertunuk, ngabel. Diajarkan untuk tunuk batur, lalu mati tunuk. Ya, dibakar ya. Nah, ada dimanapun orang Sasak bakar mayat. Kemudian di buku-buku sejarah manapun tidak ada pura tertua di Lombok. Tidak ada. Itu Pura Miru itu pada abad yang baru, tidak pada abad yang sebelum-sebelumnya. Pura itu pun, Pura Miru itu namanya Sulinggih katanya. Kalau di sini hanya petilasan, tidak dipakai tempat ibadah. Karena itu orang India yang dulu yang datang buat. Dan dari India yang menyebar agama Hindu di Bali. Itu sempat kemarin. Tidak ada wihara tertua di Lombok. Yang ada masjid tertua. Itu dibayar di Pojok. Betul apa enggak? Ada masjid tertua kita punya. Ada pura tertua. Jadi masjid tertua. Pernah orang Jepang, orang Jerman, tim yang menyelidiki tentang masjid bayar. Karena susah diprediksi abad keberapa dibuat. Akhirnya tanahnya dari kedalaman sekian meter diambil, diteliti. Itu tanahnya diolah pada abad ke-8. Abad ke-8 itu hampir dulu zaman sahabat. Berarti sudah ada orang Sasak yang sujud. Sudah ada para waliullah yang datang ke Lombok. Cuman belum banyak diajarkan syariatnya, belum disempurnakan. Nah ini biar jangan minder aja. Sasak dengan Bali, dengan Hindu, dengan Buddha, salah. Tidak ada orang Sasak Kristen, tidak ada gereja tertua. Yang ada namanya Kemali. Kemali itu asal katanya pemali. Kalau diambil dari unsur-unsur bahasa, otak-atik gatuk, itu asal katanya dari bahasa Arab. Kata kamal, mukambil, kamali. Dengan Sasak dia tahu rawas sempurna, Pak. Dia belum banyak mendengar tentang berita tentang kesempurnaan Islam. Itu tempat yang dimuliakan.
Kalau ada keluarganya yang sakit, sakit lama, yang sakit kronis, di situ dia curhatan. Oh, nenek kaji sakuasi. Nenek teman aja tentang kata sebutan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wah kenal larang pasti larang nenek kaji sakuasi sebulan. Sehingga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Allah Rabbi. Nah ini, jadi berhenti sudah pikirannya. Ingin kasih tahu orang banyak ini bermasalah dengan Hindu Buddha. Ya, ini sebagai dasar. Ada sekarang Buddha di Lombok Utara, ada Buddha di Sepoto, komunitas Sekedi. Itu orang Sasak telah katanya tahu Islam, layak ada waktu telu, agama dengan Sasak layak pemahaman tradisi ya sebelum sempurnanya Islam. Telah katanya itulah namanya kecelakaan sejarah. Itu juga di yang baru-baru ini konflik didamaikan oleh guru banyak viral di Facebook, di medsos. Guru Buya yang turun ke lapangan mendamaikan mereka biar jangan dibanting. Ya, bergorok laut. Beliau mereka juga manusia. Untung beliau tetap turun ke lapangan. Ada banyak di medsos. Kemudian orang Sasak pernah dijajah oleh orang Bali. Pada masa zaman itu Indonesia ini sedang dijajah oleh Belanda. Masa ada suku bangsa yang sedang terjajah menjajah lagi? Ini logika sejarah. Tentu beda dengan tulisan-tulisan fitnah. Jadi centeng orang Bali itu datang kemari hanya centeng untuk mengajak bagaimana biar jadi satu sistem dengan pemerintahan Hindia Belanda. Tapi dengan Sasak dia payah rumuk politik. Aneh, kamu padu, baik gawe. Iya, dengan Bali di Poloan. Tidak ada yang mau berdiri sebagai centengnya orang Belanda. Dia payah. Nah, banyak orang-orang Sasak lalu plestri, ada kenyang, ada kamu begawe. Nah, seperti itu. Banyak kan kan? Tidak ngabot. Sekarang dibuang gitu. Perasaan sikap-sikap yang abot. Ada juga salah satu sikap-sikap yang tidak baik di orang Sasak. Tidak ngabot. Dia kemudian dipayu. Baik sudah. Lihat saja tentang sejarah. Jadi makanya nanti kalau temukan buku-buku sejarah ya baca, tidak boleh dibantah karena itu harus dibantah dengan tulisan juga. Tapi ini dia hanya sampaikan fakta-fakta sejarah agar kita tidak minder merasa sebagai bangsa yang terjajah. Semoga anak-anakku tahu Samawa bisa ngerti sedikit-sedikit karena kesehariannya bergaul dengan Sasak ya. Baik. Anak-anakku sekalian, kita akan mulai dengan pengenalan adat budaya Sasak. Ini akan yang singgung sedikit tentang keseharian. Apa yang disampaikan Tuan Guru tadi itu namanya kisaran adat tafsir. Nanti akan masuk ke situ tentang tata cara makan, tata cara bertabik, adat tafsir. Yang pertama ada falsafah Sasak itu disebutkan 3 hal yang menjadi fondasi falsafah orang Sasak, kehidupan orang Sasak atau daur hidup orang Sasak itu lahir, hidup dan mati. Ia buat lamun tua dengan tanakan arah terus hidup enggak ada lain kipak mati karena berdasarkan itulah akan keluar rangkaian yang bernama sistem daur hidup karena berdasarkan wah ta'ara
terus ke Eropa, terus tinggal mati. Disinilah mulai rangkaian itu yang dimulai dengan adat kerama. Adat kerama itu dengan sasak lain secara komunal di kelompok-kelompok, komunitas-komunitas atau lingkungan-lingkungan, mulai dari Lombok Barat sampai ujung Lombok Timur, Lombok Tengah ujung sampai ujung utara itu seperti yang katakan tadi punya komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, bahasanya sama, adatnya sama, tapi ada sedikit perbedaan-perbedaan. Inilah yang disebut dengan 4 paer, 4 wilayah, 4 logat. Paer Bayan itu di Dayan Gunung, bahasanya bahasa Dayan Gunung. Pernah dengar bahasa Dayan Gunung? Ada yang dari Dayan Gunung ini? Nah, itu namanya logat Paer Bayan Putu Putih. Kemudian di Paer Tebel, ya, Bayan Selaparang. Paer Selaparang itu logatnya Ngenu Ngeni. Oh, Getung Geti atau Ngenu Ngeni. Lamun Paer Penyangi, ia Ngenu Ngeni. Lamun Pojot Meriak Meriku. Ada dari Pojot? Ada itu, ya. Tahu juga sedikit. Ada itu. Yang lebih selatan. Kalau yang lebih sinian berujak sedikit-sedikit itu sebagian yang dari Bunjeruk. Pokoknya kalau bahasa raya itu pasti itu namanya Paer Pojot. Ya, itu yang dinamakan 4 paer. Nah, ini yang memiliki adat kerama. Adat kerama itu yang terkait dengan penguatan harga diri sebuah wilayah komunitas itu sendiri. Misal, cara dia menyelesaikan adat perkawinan itu termasuk adat kerama. Cara dia menyelesaikan segala sengketa permasalahan itu adat kerama, karena menyangkut tentang harga diri komunitasnya. Kemudian adat gamu. Adat gamu ini atau adat gamu yang terkait dengan urusan agama atau adat yang menguatkan agama. Mana contohnya? Misal Maulid. Ini termasuk adat gamu. Coba kalau tidak ada momen Maulid, di mana orang mau membomingkan selawat, mau memviralkan selawat, mau terus mendengar-dengarkan selawat. Kalau itu ditiadakan, ngorek-ngorek, kah pengen Nabi, kah pengen tawaran Nabi. Siapa yang tidak suka berselawat? Ada kelompok-kelompok aliran yang tidak suka selawat, yang membangkang selawat. Itu aliran yang bakalan memporak-porandakan Islam, akan memotong mata rantai umat Islam dengan Nabi Rasulnya. Hanya saja pelaksanaannya itu dengan ruatannya silaturahmi itu segera undang dengan rame dengan duit, kemudian penuh mama, baik. Nah, itu niatnya roh sedekah. Jadi apa yang dia miliki itu roh sedekah. Kenapa orang Sasak roh sedekah pada Maulid? Momen itu dia pakai menguatkan adat kerama, yaitu sambung menyambung. Nasab apa Ustaz?
Ampun keluarga, kalau udah kumpul, misalnya ada keluarga di Lombok Timur datang, Lombok Tengah datang, masih kode yang baru remaja, itu diperkenalkan, itu bibitnya, itu misalnya, itu papunya, itu saudara bapaknya. Di situ ajarnya berkumpul. Jadi kalau tidak ada momen seperti itu, kelekatannya rapuh. Inilah makanya disebut dengan adat galuh, adat yang menguatkan agama. Mata rantai tradisi silaturahmi itu kuat sekali. Sekarang jarang ada orang galuh di kota-kota itu, makanya misalnya dia kenal. Kan kalau mudahan anak-anakku sekalian ini kalau ketemu pamannya salam hidup gitu kan, salam saudara bapaknya, saudara papunya salam. Tapi kalau sekarang malah nggak dia tahu. Kemudian lebaran itu momen tempat dia saling kasih tahu, deklarasi untuk melekatkan. Dia kenal dengan sasak, bilang begawi, maulid. Kemudian acara nanti ya, kalau ada yang coba catat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dianggap ganjil di dalam maulid itu pelaksanaan adatnya, catat, tanya. Karena dia akan sampaikan secara umum saja, tidak terlalu mengutip. Kemudian nyunatan, kan lamun dengan bersunat dengan muslim kan harus bersunat kan? Sudah bersunat semua. Iya. Kadang-kadang dari Sumbawa kalau sudah bajang dan bersunat ya. Nah ini kepegawai. Jadi jangan heran nanti orang begawe saat nyunatan itu. Apa maksudnya? Anak itu diberikan penghargaan setinggi-tingginya oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, keluarga dan masyarakat. Ada juga yang di pondok-pondok itu kan, namun dia kepeng, namun dia isi sekedar kedar. Nah ini, kenapa dia diberikan penghargaan waktu disunat? Biar dia merasa diri punya tanggung jawab berat atas diri pribadinya itu sendiri, sehingga apa yang saat disunat itu ini dikandung sembarangan. Dia jaga, itu adalah harga diri, kehormatannya, tidak dia pakai sembarang tempat. Itu pesan disaksikan oleh masyarakat, begaul dan lain-lain. Ya, itu caranya orang tua memberikan penghargaan. Kemudian murisan dari nyunatan, murisan. Nah, ini semua pada saat maulid. Murisan. Apa maksudnya murisan itu? Untuk anak itu baru lahir, normalisasi otaknya, suhu badannya. Karena apa yang diberikan kuku, kulit, rambutnya itu, ya, itu berpengaruh pada jiwanya. Itu sebabnya orang tua kita memohon kepada keluarga, dipanggilkan kiai untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia itu didoakan dan sebagai simbol, sebagai pesan, sebagai media, entah kedoaan dia sudah lahir sambil menyampaikan ucapan rasa syukur, iya ampun, terjemahkan naik kan, CB makan sekali ada air kembang, CB sambil bisa membaca selawat, serakah. Sering mendengar orang tulisannya? Nah itu. Kemudian yang termasuk juga
Besuk Tian. Pernah dengar orang besuk Tian? Pernah. Ini dapur besuk Tian mari untuk jadi. Namun cara Lombok Tengah beretes. Ya. Anak-anakku sekalian, orang tua kita begitu bahagia karena adanya kita benih yang ada di dalam perut itu sudah mulai bahagia. Ditanya ungkapan kebahagiaan itu sehingga dia mengajak doa bersama oleh keluarga, bahagiai, lamun dia isi, perlu atur, lamun duitnya kepeng, boleh dia bersilak banyak-banyak. Inilah sebagai pesan untuk menguatkan, untuk memberi batasan kepada agama Islam. Makanya diadakan besuk Tian itu. Apa pesan di situ? Sebagai deklarasi anak yang akan lahir besok. Dikasih tahu keluarga, dikasih tahu kelompok, sehingga masyarakat pun tahu karena ada yang begalih. Kalau ada yang tidak besuk Tian, teduk betian. Nah ini ada sesuatu. Itu yang dijaga oleh masyarakat, oleh orang tua kita dulu ya. Arat besuk Tian. Berarti dia kawin sah. Dan anak yang akan lahir itu adalah anak yang nah itu tuh jarang dibuka. Dia tahun itu untuk menguatkan, untuk menjaga, untuk warning sehingga negara-negara itu tidak macam-macam, dia jaga dirinya. Baris papan sak. Mohon maaf ini harus dibuka bangga ya. Jangan sampai Tian duduk-duduk bani enggak roh. Bani. Itu sebabnya orang-orang tua Sasak itu mengadakan namanya adat bertes atau besuk Tian untuk menjaga keabsahan, untuk menjaga kesucian para bidadari. Ini namanya kearifan lokal. Arif. Bisa dipahami? Bahasa kata arif itu juga bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Sasak yang dari bahasa Arab. Arif dalam kaedah kalau orang dia tidak paham nahu, hanya tahunya istilah pengaitan bahasa otak-atik gatot, namanya itu nahu konvensional di masyarakat. Arif asal kata Arab itu mempertemukan. Jadi bahasa langit atau ayat-ayat Al-Quran itu untuk membumikan itu, untuk mempertemukan dengan keadaban-peradaban manusia itu namanya kearifan lokal. Arif dia dipertemukan bahasa langit itu dengan untuk membumikannya sehingga peradaban dan keadaban manusia itu tidak rusak. Nah, jadi baru sampai ada gramul ya. Nah, kenapa juga orang Sasak sering mengadakan maulid secara serentak komunal di satu gobok itu? Lamun narak dengan sabidara isi begawi, namun menjak sunat tanah, namun jak nurisa bisa dia dibawa ke masjid, gitu kan? Kalau saja tidak ada perayaan maulid seperti itu, berakan hapus arwah dari isi. Sementara itu tuntutan kearifan lokal. Itulah dengan wadah namanya adat kami itu mencairkan semua sak sugih mau roh, sak miskin mau roh,
semua terlaksana. Kendor dulu nak manfaat sadut sekena bid'ah no. Jadi semua punya mana. Dia itu Ustaz ya. Bid'ah oleh sudah satu. Ya, kemudian tadi sudah bertes. Nah itu bertes ya. Waktu tiap berusul doang, waktu masih jadi benih awan roh dan doang. Pasti dalam adat gamu. Apalagi adat gamu itu pawai takbiran. Pawai takbiran. Tidak ada di dalam hadis perintah pawai takbiran. Tidak ada kan? Tidak ada Ustaz kan? Tidak ada. Tapi kenapa orang Sasak mengadakan pawai takbiran itu kearifan lokal untuk menggembos. Maka misalnya lamun mercon, lamun kesusuk, kembang api mercon susuk dulu tahu dan bolong, gus. Baru disebut iaran bancal. Kembang api lalu tepongan dari bawah. Disebut barang ini mencorot. Bagus bancal. Nah ini logika. Itu perayaan pawai takbiran itu semangat rasa bahagia yang begitu besar sekali, takut tidak tertampung oleh dada manusia karena bahagianya pada malam takbiran itu sampai kemudian teriak takbiran, wakbar semenan, gue kasih malam takbiran takut ini harus digembos rasa bahagianya itu, makanya gerak tubuhnya suruh berlampak sambil takbiran lampak. Lain arah ke malam suruh pada penuh obor benda kembali ke belah oleh makat atau dari nolong langan jadi tangguh. Nah, itu pawai takbiran. Jadi tak khawatir lalu momot sulung dari besak lalu sulung ngurak besak. Nah, itu harus didengungkan takbir itu, kebahagiaannya itu. Ada bisa gembos, ada lingkungan pada gawe laut itu sebabnya teriak kita kedemen kan demen pada malam itu kan walaupun putus cinta sih berakhir kamu telang dulu sama malam takbiran itu telang serabu ya ini yang ketawa ini pasti dialami. Nah itulah banyak apa lagi yang ada gamu itu banyak sekali. Malam nisfu Sya'ban itu sudah termasuk ada gamu itu, tapi ada dalil-dalilnya untuk disudahkan oleh Imam Hanafi misalnya Ustaznya yang belajar sholat jamaah. Lalu ketua milik aliran-aliran lain dan Isra Mi'raj. Nah, disebut begini ada pati Isra Mi'raj. Dia wah Nabi disuruh perayaan Isra Mi'raj enggak. Tapi kearifan lokal orang Sasak biar dikenal bahwa Nabi itu pernah dia ke Sidratul Muntaha, pernah melakukan Isra Mi'raj yang sesuai dengan ayat Al-Quran itu. Pernah dengar kata Isra Mi'raj? Kalau tidak diabadikan oleh orang Sasak dengan perayaan-perayaannya adat gamu, kita anggap bid'ah, berarti orang besok hanya cerita saja kita dengar, lama-lama cerita itu akan hilang. Kita tidak tahu perintah sembahyang itu, perintah sholat, sehingga Islam itu semakin lemah, semakin telah. Nah, iya karena ada aliran-aliran Yahudi untuk memberangus agama Islam itu dengan membid'ah-bid'ahkan
Kenapa ini harus diceritakan? Karena anak-anakku sekalian ini sebagai benteng penguat Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh rahmat. Jadi ini karena keterkaitannya dengan agama. Maka orang-orang Sasak lain juga caranya untuk menyampaikan siar adat itu. Ada dengan adat seni sastra tradisi. Ini adalah bermula Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kitab ini pada menyatakan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lain dengan dempaya mendengar dempaya baca kita sangka yang kita nak baca yang telah buat. Jadi saya bernyanyi itu dengan momot jadi indang terus. Kemudian daripada itu Abu Jahal melempar kepala Nabi Muhammad. Pasal Abu Jahal sampai terbawa dia sampai marah karena didengar Abu Jahal sedang melempar kepala Nabi Muhammad. Pernah dengar sair-sair itu? Itu termasuk bahagian dari seni tradisi penguat agama dalam adat gamelan. Apalagi contohnya orang Begawe. Lagi. Apa? Yang terkait dengan adat gamelan, adat yang menguatkan agama. Besunat, murisan, maulidan, berserameran, malaman itu lekor, takbiran tadi. Apalagi yang tidak ada dilakukan oleh orang Arab di sana. Ya, pawai takbiran. Apalagi adat yang mendukung agama, siar agama. Baik, begini, anak-anakku sekalian, nuzulul Quran. Kalau itu tidak dikuatkan dengan adat, lewat terang berita tentang kapan itu nuzulul Quran akan hilang nanti. Makanya adat terus mendengungkan. Ya. Coba ya kalau bulan Maulid setiap gubuk itu kadang-kadang dipasangkan bendera umbul-umbul di masjid. Zaman lain itu gerbangnya juga dibuatkan gapura pakai busung dan lain-lain. Itu untuk menandakan bahwa ada perayaan, sehingga orang-orang lewat lalu lalang itu juga waspada. Masjid-masjid diumumkan selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Namun dengan liwat dan ngebut dari burung. Coba acara di masjid. Di musola acara
dengan selawat didengungkan. Bang. Jadi itu maksudnya, enggak ada ribut masjid. Itu maksudnya, makanya ada yang merusak sekarang dengan malam maulid malah yang gemas selawat itu adat kamu. Kemudian sekarang adat tafsir. Mana dia adat tafsir? Adat kerama, adat gamu, adat tafsir. Mana dia adat tafsir? Adat tafsir ini seperti sebagian tadi disebutkan oleh Tuan Guru, cara kita kalau di forum misalnya dengan begitu, dulu bawa-bawa sekali ada yang gambar, ya, bareng-bareng. Kalau menurut dulu dengan doa dulu bisa juga, selam, dengan ada. Ini tuh selam kuai. Nah, itu namanya kurang adab. Kalau ketemu orang tua di jalan, dia duduk maupun berdiri, kita disuruh mawas diri, segera kembali kepada diri kita. Itu menandakan siapa diri kita. Apakah kita itu punya harga diri atau tidak? Ya. Nah, dia siapapun dia, orang tua siapapun, namun bersalam mereka dengan doa, seduk iman kan? Ya, awas, ada di YouTube itu. Kalau cium tangan orang tua, udah. Kalau nundukkan badan, barang syirik, barang sujud, jangan disamakan orang Betawi dengan orang sujud sembahyang. Lain-lain masalah ranah itu dakwah provokasi. Kenapa ini harus diungkap? Karena anak-anak sekalian mau buka YouTube, pas ya jawas buka. Bidang sebenarnya yang mau gawas itu selalu tidak kafir enggak ada kawas kerja. Bahaya itu. Sungkem kepada orang tua tidak boleh. Lain-lain doa. Bacakan orang tua Fatihah juga tidak boleh. Selaku baik tidak boleh. Dia sering baca YouTube juga. Sering lihat YouTube. Sekarang ada ini doa. Lagu Arab baik sambil doa. Ya, jangan banyak lagi dulu, makanya hati-hati. Media sudah terbuka maupun usaha Islam juga. Nah, kemudian kalau kita bertamu ke rumah siapapun dari jauh sudah ucapkan salam. Ini termasuk adat tafsir. Kita bertabi, kita punya akhlak, punya sikap. Jadi anak-anakku sekalian ini berani yang katakan orang-orang yang selamat bisa masuk korpus di sini. Ini misalnya lain, ya yakin saja. Ini misalnya lain. Di sinilah Islamnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada namanya adat gawe pati. Kenapa adat gawe pati? Tata cara orang menyelesaikan kematian. Kalau ada warga-wargi meninggal, yang pertama ada istilah belangan. Ini anak-anakku yang laki pernah tahu nama belangan? Apa nama belangan? Belangan. Pergi belangan itu kita datang bertakziah. Ada dalam agama bertakziah. Tapi saya tak kena belangan, tidak alhamdulillah. Patuh padahal. Kalau orang belangar itu tentu bawa sesuatu ya. Bawa beras. Ya, bawa beras, telur, gula dan lain-lain.
Ya. Nah, kenapa orang di tradisi Belangar itu ada di dalam kearifan lokal? Itu juga keluarga yang ditinggal itu kan dia sedang berduka bersedih, sehingga tetangga-tetangganya, keluarga-keluarga yang lain untuk menyambut keluarga yang datang dari jauh, yang merantau dari Lombok Timur, Lombok Tengah, yang jauh-jauh itu semua juga begitu datang, tentu kan dia juga lapar nanti, lapar dia karena temui dengan jauh. Itu yang disikapi oleh tetangga-tetangga kita. Makanya berbun beras, berbun apa yang ada, terus ada yang masak. Tapi pernah orang melihat dari jauh, juga keluarga orang meninggal dia makan. Bukan, itu sikap adab tata cara orang Sasak menerima temui yang dari jauh. Masa begitu jauh? Ya? Masa mau pelangak pelongo apa? Karena dia bersedih sudah datang berbela-sungkawa, sahabat-sahabat yang dari jauh. Itu maksudnya pelanggar itu untuk menjamu. Di luar ada budi dia pelanggar, ada sembilan batur galor. Tidak pernah dibuka begitu. Tapi itulah kadang mau 5-6 karung beras. Habis dia itu nanti untuk masyarakat lagi datang dengan tahlilan, zikir. Masa jangan datang zikir momot dari kemanan rawas, tokol-tokol, di zikir, di berdoa, momot pelangak-pelangak boleh. Datang dengan taziah tiap malam, momot pelangak-pelangak sehingga boleh. Dan tidak bagus seperti itu. Itu sebabnya daripada momot-momot, tahlilan, baca Yasin, baca Quran. Nah, itu boleh. Tidak pati, tidak salut. Itulah makanya ini termasuk juga adat pati, tapi juga ada yang mengatakan adat bergaul. Ya. Nah, kemudian adat pati itu juga dari Belangar. Nah sekarang kedep luang itu dicari orang tua yang biasa, yang tahu sejarah tentang kuburan itu, sehingga dia tidak menggali di sembarang tempat, biar tertib. Itu maksudnya papan padahal lalu dengan yang disebut wajib, curiga loto dengan Sasak agak tidak tahu substansi. Papuan itu tutup jebalik. Kebetulan dia dari miliar dengan Sasak. Banyak sekali budaya katanya. Padahal tidak, orang tua itu dipanggil, terus di situ dia bertabik kepada orang yang dulu meninggal, sehingga dia sembarangan datang jutama, tutup. Salah ada itu. Walaupun orang sudah meninggal, kita juga sudah ada berdoa, ada sopuk waktu di gobok itu mengarahkan. Kalau duduk sebentar, lepas. Berdoa, baca selawat. Barulah dia tahu keduk. Baru dia menggali di situ. Dan dia tahu ukurannya. Dia dapat upah bukan urus jin. Dan dia juga baca curiga. Nah, kemudian ada istilah dake. Pernah lihat dake? Tren yang dipotong-potong itu. Ya. Di sini kuburan, di sini jenazah, ya.
tumpet langsung si anak. Boleh? Hah? Sikat. Ini menyangan. Nomor talat. Sampai 4 jadi. Sikat orang Sasak. Ya pun puluhan. Dah ke tren. Ada juga langsung ditembok tanah. Ini kearifan lokal. Jarak dalam hadis. Dalam bid'ah boleh. Nanti jangan bid'ah. Ya, nak ke apa orang Sasak itu kok kalau meninggal di potongin bambu, tidak ada cara bambu, tidak jawab, tidak jamur satu. Ya, tahu sikap, inilah sikap. Doa dan ke apa tidak tembok langsung si tanah. Menganggap keluarga tembok si tanah langsung. Nah, ada yang kayak ini kearifan lokal yang mengatur, ya, termasuk kearifan lokal jarang dikasih tahu. Nah, kemudian setelahnya itu baru dia habis di tembok tanah, tapi sudah ada dibatasi. Kenapa itu dibatasi? Tidak langsung ditembok tanah. Yang pertama itu tadi sikap adab kita terhadap jenazah. Tidak boleh kita tembok tanah langsung. Barak talan berain ban, barak talan nyawa baru. Itu ada penjelasannya. Walaupun ini diulas di Ramadan, ada penjelasannya di dalam kitab Daqaiqul Akbar namanya, atau kitab Kasful Ghaibiyah. Tapi itu kitab yang ditulis karangan ulama-ulama di Nusantara atau petunjuk dari para waliullah. Karena para waliullah itu bisa memahami, mendeteksi perkara yang gaib. Itu sebabnya dia tidak tega. Sehingga pada malam pertama mulai rohnya itu didekatkan dengan jenazahnya itu. Dia langsung tamu balik roh. Kalau orang meninggal itu dia sendiri nanti roh orang tua atau keluarga kita didekatkan. Sehingga dia mulai merasa menyendiri. Dengan perasaan itu sebabnya di rumah kita ada biasanya doa bersama, panggil sama kiai, doa bersama sambilan takziah. Kita di orang Sasak ini karakter kita yang perasa sekali. Itu sebabnya tidak bisa cukup hanya 3 kali. Di dalam hadis katanya Ustaz sebelum sampai bersedih-sedih itu 3 hari kan. Tapi orang Sasak perasaannya manusia orang Sasak tidak seperti orang Arab. Orang Arab biar saling banting, saling tebas, tidak mengaruh. Kalau di sini orang Sasak perasaan tidak enak. Baru dulu masih momot, kalau tidak yoga, gila, terjadi sesuatu. Itu sebabnya masyarakat itu takziah balik. Terus takziah datang di malam, wah meriah. Orang batu setulung selalu tidak, selalu ini terlalu sedih, tidak dia terlalu sedih berlarut-larut. Nah, dari mana dijamu itu perawal tadi, betul apa enggak? Nah, kalau ada sekalian. Pada iya serem cerita cerita isi kitab Kasful Ghaibiyah. Pada malam pertama untuk menuju malam ketiga itu mulai bengkak jasad itu mulai bak. Warna tempatnya ada yang biru, sudah merah, mulai berbengkak jasad itu. Itu sebabnya karena itu
diceritakan di dalam kitab itu orang Sasak nggak tega, makanya ada istilah nelung, roh nelung di situ, ambilkan kiai. Kemudian malam keempat, malam kelima, malam ketujuh, mulai lagi dijenguk oleh rohnya, dijenguk dari kejauhan. Di situ konon roh kita itu nangis melihat jasad yang sudah mulai ngempok, wah, dari semua lubang itu ngempok, nanah dengan darah itu keluar, nanah dengan darah keluar, udah dari mata keluar, darah dengan darah. Lalu ini sudah belum ada bulan. Pada hari ke-9 mulai sudah tampak, sudah lubang-lubang sudah rusak, ulat-ulat sudah mulai banyak. Itu sebabnya tadi itu sebabnya sekarang ada ulat, sudah mulai ulatan jasad itu dikuatkan jiwa itu oleh kearifan lokal yang namanya adat Dalu. Nanti ada anak-anak sekalian yang sudah pintar baca kitab para Melayu itu ada di Kastul Gaibiyah itu dan Ekol Akbar sama, cuma pengarangnya yang beda, isinya sama. Itu menciptakan orang jenazah. Kemudian Metandase, balik Metandase. Balik. Kenapa orang Sasak mengadakan Metandase? Wah, mulai lupa samar-samar, mulai di hari Siwa itu lemak Metandase. Galip mulai saya waktu beli Lina ini Lina agama pada malam 40 hari itu ya ini ada kulitnya saja tersisa dengan tulang, sudah tidak ada daging, tidak ada darah, kulit saja dengan tulang. Itu makanya keluarga itu mulai saya samar-samar datang misal semalam atau sedih aku mulai teringat pada saat itu, mulai dia teringat. Itu sebabnya ada roh akan hasil. Kemudian nyatus lagi. Pada saat nyatus itu sudah tinggal tulang belulang, kerangka seperti kerangka yang berdiri itu masih meneket-neket, itu masih ya berkait-kaitan, masih tengkorak sudah kering, tapi nggak ada darah, nggak ada nada, nggak ada kulit, sudah tinggal tulang. Jeda waktu roh kembali nyatus. Kemudian yang terakhir pada Nyium 1000 hari itu tulang-tulang itu di satu tempat ya, di tulang sulbi, di tulang pinggang itu tengkorak, tulang naik semua bersumpuk. Makanya orang gali-gali kuburan, kalau kubur sudah lama pasti bersumpuk satu tempat, ya, tulang-tulangnya. Ya, akhirnya oh tulang ini tidak mungkin dia berceceran, pasti dia di satu tempat. Secara ilmiahnya, anatominya terkait dengan dake yang dibuat itu, makanya tidak boleh diganggu selama berproses, selama secara ilmiah, secara biologis. Ini mayat ini kan ini jasad ini kalau sudah tidak punya nyawa dia berproses untuk pembusukan, untuk menuju peleburannya. Kuras sekian hari nggak nyengkung, mohon maaf digambar itu mulai dari itu terus begini, tahun sekian begini, terus begini naik terus sampai dia menyatu sehingga kumpul di tulang sulbi. Nah, itu makanya tulang belulang harus sudah lama satu tempat. Ini yang dikaji di dalam kitab-kitab Islam itu, makanya orang Sasak itu menyebutnya pembelajaran tentang adat Galuh.
Ini ganggu, terbirit masa dengan Mbak Mati, wanita makaman, terus bilik ngotak, bilik terus di luar dengan Asia, kan nggak enak perasaannya ya, nggak enak harus kita tetap doa bersama. Nah inilah namanya adat pati. Kemudian tadi disebutkan di dalam adat Krambut termasuk di situ adat perkawinan, adat cara orang Sasak yang berani. Ada sebentar lagi begini, biar nanti tidak heran. Atau juga kalian itu orang-orang yang sudah terpelajar, orang-orang yang sudah cerdas, tidak apa-apa kita ceritakan tentang adat Krambut yang terkait dengan menari. Ya, yang pertama rujukan tata cara orang berani itu, yang pertama itu melamar atau memadik karena zaman lain melamar. Tapi ini tidak dianut oleh warga Sasak bagian baik wujud. Ini selama lebih baik dia diambil, lebih baik dia diambil caranya. Jemput malam-malam. Namun saya kepaling itu manuk kepaling, barang kepaling. Tapi ini cemohan ini lambah dong ranjang dia lari bersama, dia berpaling enak ya paling. Barang-barang lain malah pakaian bungkus. Nah ini hanya rekayasa ada. Ya sebenarnya melamar yang paling utama, melamar. Tapi kenapa jarang orang Sasak melamar? Ini jawabannya. Orang Sasak itu, adat Sasak itu sangat erat kaitannya dengan sufisme rasa. Misal siapa namanya ini paling depan yang tidur? Siapa? Putri, misalnya Putri. Ini mau dilamar sama orang dari mana Putri? Ada pacarnya dari Ampenan atau dari Lombok Tengah mau dilamar. Putri ini bisa milih teruk dan milih iya inilah sekarang datang orang Lombok Tengah mau melamar, terus akhirnya Putri ini dia tahu duit keluarga yang milih, baik itu bisa anak semua si papa, anak semua si ibu. Bagaimana kalau dia melamar orang tua yang datang, ini akan terjadi keretakan, kesenjangan. Barang suasana payu Putri dilamar, ramok suruh ramok bisa jaring. Nah, itu yang dijaga. Anak gantung diri, anak tempoh diri, segala macam belah berangan. Itu yang dijaga. Itu sebabnya orang tua itu tahu, orang tua itu tahu, dia baca situasi kan. Saya sakit anak, bilang itu pura-pura, lelena. Padahal orang tua itu tahu. Itu sebabnya Putri berbadan, enak yang lamar lewat isi dengan Lombok Tengah. Udah mana? Ini yang dia jaga. Tidak ada, suruh palingin ke entah. Palingin kena, sudah dia datang. Ada palingin kena. Ya, kena maling. Tidak dapat paling para kriminal. Palingin kena. Lalu palingin kena. Jangan ketahuan Putri ini lebih milih. Bisa jadi
lamun datang ngelamar terus suruh bisa materi suruh menulis surat lelah kangen putri dan ia telah ayo materi itu ya jaga. Ada perasaan yang tersembunyi di antara keluarga itu. Ya, buat palingnya tidak. Atau dia pecah keluarganya nanti terjadi keretakan di sejarah. Salah satu alasannya itu dengan Sasak dari paling berkata. Yang kedua, orang Sasak itu seperti dia katakan orang agamais, orang beragama. Cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah. Nah, misal siapa namanya? Yani. Ahmad Yani ini. Dia jangan Ahmad Yani. Misal dia bapaknya ini nanti namanya sopir taksi. Terus itu Dewi Putri. Salahin seperti itu. Baik ya. Baik dia. Dia itu pengusaha besar. Dia doang mobil-mobil Zentorati. Apa sih gak lamar? Layak gak dia dilamar? Sementara baik Ahmad sering kangen. Dia sering kangen. Nah ini ada kesenjangan di situ. Itulah orang Sasak menyerahkan cinta itu anugerah. Saya kajian betul. Lalu dia datang melamar, aku isinya melamar. Kalau orang melamar itu, apa saya perlakuan? Dia setendengan. Oh, nampak. Tapi kalau dia pas-pasan, ada sopir taksi, harus perlakuan duit tenjor kok padam. Tidak logis kan, dia melamar. Sebenarnya dia saling cinta. Apa yang menjaga sama orang Sasak? Kebaran itu, lalu dan namun juga lama. Apa sekarang? Akhirnya dia relakan dirinya. Dia diri foto kawan saling jauhin kapongan. Boleh apa enggak? Enggak. Boleh. Ini yang dijaga sama orang Sasak. Makanya berhari misalnya. Dia pun kuatkan istilah adat, dibela oleh adat itu. Membuat lain tahu musyawarah balik. Tidak mungkin dia melamar. Jadi lalu kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk merubah nasib juga. Ada enggak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tahun buat dekat meraih dengan pengaluran dengan sesungguhnya. Ntar begawannya maju. Diharap dan beri keluarga yang laki. Itu sudah ada pikirkan sama orang Sasak. Jadi orang Sasak itu sudah mengalut HAM dulu. Dia bukan dewasa itu, dia mencintai itu. Tapi paling bagus dengan neraka. Selesaikan dulu intarannya. Itu selesaikan dulu intarannya. Arak sengkang mubarak baik. Agama. Nah nanti ada waktu melamar dia tersebut budaya dan tersebut hanya diutarakan yang saya laki sering merekayasa situasi kondisi kedua belah pihak keluarga, sering merekayasa. Jadi kalau dia memang menyatakan cerita ini harus lama harus
tahu misalnya belum kerja, udah waktu melamar kita sampaikan. Tapi sudah pasti sih beberapa pihak kita sampaikan bahwa Niki akan datang mengenai kami akan melamar bla 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 bla. Terus keketuaan betul ini mau dilamar, oke, udah boleh dibuka punya isu ke punya sembahyang cukup pernyataan itu terus selesai ya menjaga nikah. Nah, itu caranya orang sasak melamar lebih baik terus terang. Nah, kemudian ada banyak sekali ada perkawinan sasak itu selain yang dua ini tidak bagus, tidak diakui sebagai adat gamuh karena jorok, kotor. Itu sebabnya tidak perlu diceritakan karena ada istilah kecelakaan di situ. Jadi yang bagus menari aja melamar. Ya. Nah, kemudian ada keterangan, ada gamuh, ada tafsir, ada papi. Nah, begini sudah itu tentang ada. Sekarang tentang seni budaya itu tadi sebut kecimuan. Ya. Begini, sebenarnya kalau orang sudah nikah, syarat nikah secara Islam itu ada wali, ada saksi, ijab kabul, sah. 2 atau 3 atau 4 orang saksi sah, cukup. Tapi untuk memberi makna atas pertemuan dua anak manusia yang akan pindah dari alam remaja ke alam dewasa, ini kan sejarah itu, sejarah yang harus dicatat. Ya, ini sejarah ini, perkawinan ini. Itu sebabnya orang tua memberikan penghargaan. Kenapa diberikan penghargaan? Bagaimana caranya? Dipanggilkan keluarganya yang datang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dipanggil semua untuk datang menyaksikan agar tersambungnya nanti tali silaturahmi terhadap anak yang akan dilahirkan juga, anak menantu baru. Jadi beliau sama-sama saksikan. Karena memanggil keluarga yang datang, masa dan datang memperjalan dengan video ini. Itu sebabnya dibebankan biaya untuk menjamu itu, dibebankan biaya dari pihak laki. Tidak dapat bayar. Coba misal, logis enggak ini, berbayar 5 juta. Mohon maaf, anjing pempes doang sampai negara sudah puluhan juta. Anjing pempes sampai negara puluhan juta. Apalagi belum antar zaman sekolah gaya. Jadi bel 5 juta bayar itu. Kotor itu bahasa yang jorok. Itu disebut bayar ini. Salah itu. Ia pengarangan pisuke. Pisuke ini bahasa kearifan. Berikan ampun suke pada suke sesama ikhlas. Jadi ini hanya uang untuk menjamu tamu dalam rangka menyaksikan. Ini dapat bayar. Kadang-kadang itu anak-anak gawe dia buat berani anak dia. Gawe. Kenapa? Untuk mengantar kewajiban orang tua untuk mengantar ke jenjang rumah tangga. Itu ingat ya, anak-anakku sekalian ya. Ini mampu terbayar ya. Ini mampu terbayar. Itu bahasa kasar itu, nggak dibayar. Ya, pengganti untuk menjamu tamu.
Makanya kalau di bahasa selatan namanya ganteran. Apa namanya ganteran? Ganti ran. Apa nama ran? Siapa yang tahu? Ran itu tukang peliap, tukang masak. Nah, iya isim ganti ran. Itu isim ganteran. Itu ganteran. Itu kayu sapu sekit kayu selembah beras sekarung. Ini ada ganteran ganti. Jadi ini dapat banyak wajah, itu disuruh banyak jangan bilang itu ya. Menjadi bayar 10 juta lah, cukup aja bedaan lah. Saya bilang itu jadi itu betul ya. Saya bilang betul. Apalagi HP yang ribut, mana HP itu sebagai apa? Itu makanya jangan kata banyak. Untuk mensosialisasikan, untuk memberitahukan kepada tetangga masyarakat, ada nikah lewat misal putri, namun nomor hari, enggak kepada masyarakat masih baik anak banyak. Masih baik anak lahir. Ini tahu dengan kagum tidak goda senyum dengan. Itu sebabnya kasih tahu masyarakat dia dengan naik anak nyom. Memberitahukan kepada halayak ramai disiarkan. Ada tidak sama lu ya masih berbidang. Satu orang itu berbidang padat. Ayu tewas, gua nyongkol balik bidang-bidang, kah mana bidang gua nyongkol. Ya. Nah, lamun nyongkol lalu berapa dua? Jarak dengan kembe-kembe, jarak musik apa-apa, tunggu paling kembe lain. Ya ampun, Tuhan yang doa. Datang dengan bubuk sogol, tulak, jerak. Ya, kenapa dia beli? Datang ke Cimol, ya, ayo, kobe, ada dulu, jangan bubuk Cimol, tolak. Ya. Nah, begini, kalau orang-orang sugih dia mengadakan sosialisasi itu ini nyongkol resepsi di lapangan, resepsi di gedung, apa tunda, nilai resepsi itu sudah sosialisasi, tapi dengan sasak berpikiran, saya buat dengan sendiri sugih enggak. Tidak dengan sugih doang masyarakat, iya buat keadaan nyokol pikiran dengan sugih. Lamun nyokol kan dia pembiayaan katering, dia beli surat undangan. Sekedar dia bayar dengan beli doang, rumah di masjid, dia nyokol dia, babakan. Turun si batur. Masa pergi nyokol kita melaksanakan adat. Namun melaksanakan adat tentu pakai pakaian adat. Namun tidak berserana, pawai para pawai 17-an yang berpakaian adat. Nah, keterkaitannya dengan itu, ingat ini, jangan pakai kecipuan ya. Nah, sekarang Pak Guru dan Guru ya. Saya akan peragakan cara menggunakan pakaian adat, ya? Ya. Kita lagi di video.
Jadi sebelum pakai pakaian adat, ya sudah pemerintah Sinembang sebelum azan. Sebaik doa, ya, baik ya. Jadi ini tembang lalu apa namanya tembang kumbang. Tunjuk budak balang lalis hijau duka mainan akakan jam-jam tangisku aden duh gamaina perangan sideng baik ya. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi pakaian adat tiang singgung dulu yang perempuan. Dulu rambut dengan jokot berpangkat, berkundi ya. Dulu. Sekarang dengan menguatnya syiar Islam disepakati wajib lalu hijab, jilbab. Tapi saya tidak setuju pakai hijab kalau yang laki-laki ini. Ya, pakai perempuan saya pakai hijab. Ini dicontohkan ya. Boleh pakai pakaian adat.